kami dari tim Sebu akan memberikan materi tentang pembuatan systematic review menurut pendekatan dari Cochrane. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan pada saat kuliah pradoktoral beberapa minggu yang lalu, bahwa maksud dari topik ini kita sampaikan adalah agar pembuatan literatur review atau tinjauan pustaka yang biasa ada di bab 2 pada tesis doktor itu bisa dibuat yang lebih efektif, lebih baik, dan tentunya nanti juga kita berharap dari literatur review itu bisa dipublikasikan secara internasional, jadi tidak hanya hasil penelitiannya saja. Pada minggu pertama ini mungkin kita akan ada 3 kali pertemuan, jadi hari ini dan Jumat minggu ini juga. Nanti insya Allah ada 2 topik di hari Jumat. Yang pertama sekarang ini adalah masih tentang literatur review secara umum untuk tesis untuk program doktoral yang tentu saja ini berbeda dengan tesis-tesis atau skripsi di S1 atau S2. Kemudian nanti selanjutnya di sesi-sesi selanjutnya akan dibahas lebih rinci. Nanti kami dari tim Sebu dengan Dr. Deti Nurdiati dan Dr. Diah Rumokti akan menyampaikan bagaimana cara melakukan langkah-langkah membuat systematic review menurut pendekatan Cochrane secara detail. Misalnya nanti yang langkah pertama adalah bagaimana kita menyusun suatu pertanyaan review, kemudian bagaimana kita melakukan literatur searching untuk suatu systematic review, selanjutnya bagaimana kita menganalisis atau memilih artikel-artikel mana yang akan kita masukkan dalam systematic review itu. Selanjutnya adalah critical appraisal atau menilai risk of bias, dan akan kami perkenalkan juga mempergunakan program Rahman Review Manager punyanya Cochrane yang bisa di-download secara gratis untuk bisa membantu mensintesis dari hasil penelusuran artikel kita. Oke. Untuk yang kali ini adalah tentang literatur review secara umum. Jadi literatur review atau ini kalau di skripsi kita tinjauan pustaka yang di bab 2 itu sebenarnya tujuannya untuk apa sih gitu ya. Jadi bukan hanya kita menuliskan teori-teori saja yang berkaitan dengan topik yang akan kita teliti, tapi mestinya tinjauan pustaka di sini adalah memperkuat apa yang sudah kita sampaikan di bab 1 kita, di pendahuluan kita. Jadi bab 1 pendahuluan itu kan mengapa penelitian ini penting, yang berisi tentang misalnya burden of disease, epidemiologinya, mortality dan morbidity-nya, kemudian dampaknya terhadap kualitas hidup dan sebagainya. Secara singkat kita sampaikan di pendahuluan. Nah, di tinjauan pustaka ini kita rinci lebih luas lagi. Yang kedua, untuk establish the importance, itu saya kira sama dengan poin yang pertama. Kemudian tujuan tinjauan pustaka ini juga untuk menunjukkan kepada para pembaca tesis kita atau pada waktu kita diuji atau kepada pembimbing kita bahwa kita familiar dengan topik ini, kita menguasai topik yang akan kita teliti. Dan disitulah esensinya seorang doktor, itu kan kita menguasai bidang kita secara mendalam. Jadi tidak luas tapi superficial, tapi secara mendalam. Kemudian dari hasil yang ketiga hal tersebut di atas tadi, kita kesimpulannya adalah bahwa penelitian ini masih perlu dilakukan. Kita berikan alasan-alasan mengapa pada tinjauan pustaka kita itu. Nah, pertanyaan selanjutnya sebenarnya kapan seorang mahasiswa doktor atau kandidat doktor itu melakukan literatur review itu selanjutnya kapan dilakukan? Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan berikut ini? Wah, kelihatan ya. Oke. Nah, ternyata gerakannya masih lambat. Ya, ini adalah salah satu statement dari seorang mahasiswa S3. Dia bilang bahwa dia akan mendedikasikan waktunya di tahun pertama untuk melakukan literatur review, membuat bab 1 dan bab 2 itu dialokasikan pada tahun pertama. Yang selanjutnya saya hanya akan fokus untuk mengumpulkan
data penelitian. Nah, saya kira ini bukan suatu pendekatan yang tepat ya, karena literatur review itu kita harus selalu mengupdate. Ya, diharapkan sih paling lama 4 tahun Bapak Ibu bisa menyelesaikan program S3 ini. Nah, kalau kita menulis literatur review pada awal kita melakukan memulai studi kita ini, 3 tahun ke depan itu sudah banyak sekali penelitian-penelitian yang dipublikasikan yang akan memberikan hasil yang mungkin berbeda dari hasil yang pada 3 tahun sebelumnya kita melakukan review. Jadi literatur review itu dilakukan sepanjang masa sampai kita terakhir menulis tesis itu. Kemudian seberapa panjang seharusnya literatur review atau tinjauan pustaka itu dibandingkan dengan disertasi yang kita buat? Seharusnya tidak lebih dari 1/3 dari keseluruhannya itu. Ya, ini harus dicamkan ya, karena sering saya melihat disertasi doktor itu tebal-tebal sekali, tapi ternyata tinjauan pustakanya jauh lebih tebal daripada hasil atau diskusinya. Ya, seperti itu. Jadi ya, kita harapkan untuk mahasiswa-mahasiswa S3 angkatan ini nanti bisa membuat tesis yang lebih qualified, kualitasnya lebih bagus. Nah, bagaimana karakteristik dari literatur review yang baik itu? Jadi literatur review yang baik itu mestinya dia adalah outlining dari pentingnya penelitian ini. Kemudian kita juga harus menilai kekuatan dan kelemahan, atau ini dengan kata lain kita melakukan critical appraisal, mungkin ya, kajian kritis terhadap evidence penelitian yang sudah dilakukan selama ini. Jadi tidak hanya sekedar mengumpulkan penelitian yang sudah ada saja, tetapi kita harus juga mengkaji secara kritis. Apakah penelitian ini memang valid, memang bisa kita pakai sebagai bukti untuk memperkuat hipotesis kita, misalnya seperti itu. Kemudian melakukan literatur review yang efektif, itu kita juga harus bisa mengidentifikasikan adanya gaps antara pengetahuan yang ada sekarang ini dengan bukti yang ada. Nah, ini kita menemukan masalah, jadi itu adalah salah satu esensi dari melakukan literatur review yang efektif. Selanjutnya, dengan literatur review itu kita juga diharapkan bisa mengidentifikasi apakah memang diperlukan penelitian selanjutnya untuk membuktikan atau untuk menjawab gap atau kontroversi hasil penelitian yang ada selama ini. Oke, jadi kita sudah membahas tentang literatur review itu apa, dan dalam konteks dari tesis seorang doktor itu seharusnya tujuannya untuk apa, tadi sudah kita sampaikan. Kemudian kapan kita sebaiknya melakukan literatur review, kemudian seberapa banyak literatur review itu seharusnya porsinya dibandingkan dengan tesis doktor, dan karakteristik tentang melakukan literatur review yang efektif. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Oke, apa saja yang harus ada di dalam literatur review itu? Nah, ini ada saya berikan salah satu contoh topik tentang suatu penelitian atau suatu proyek. Kita ingin mengevaluasi kontak screening tuberkulosis pada anak yang kontak erat dengan pasien TB dewasa di Indonesia. Slide berikutnya itu kita akan menunjukkan beberapa topik. Nanti bagaimana menurut Bapak Ibu, apakah topik-topik tersebut sebaiknya kita masukkan di dalam literatur review di bab 2, atau seharusnya di bab pendahuluan, atau seharusnya di bab yang selanjutnya, metode dan research. Nah, yang pertama adalah
deskripsi dan diskusi dari hasil-hasil penelitian sebelumnya tentang penelitian-penelitian yang topiknya adalah kontak screening. Jadi misalnya adalah penelitian kontak screening TB pada dewasa. Kemudian penelitian-penelitian tentang kontak screening di negara yang lain. Ini menurut Bapak Ibu akan ada di tinjauan pustaka di bab 2 atau di bab 1 atau di bab 3 atau malah di lampiran. Gimana? Kalau mau jawab, angkat tangan, silakan. Ada pertanyaan dari Bu Agustina. Itu mau menanyakan, saya sudah punya systematic review dan sistem Cochrane, tapi dia hanya mereview penelitian yang ada di Inggris dan Cina, tidak di seluruh dunia. Apakah masih bisa dianggap baik hasil sistem reviewnya? Oke, jadi ada pertanyaan dari Bu Agustina. Pertanyaannya bagus, tapi saya jawab nanti ya Bu ya. Mohon maaf nanti supaya tidak memotong topiknya ini. Nanti akan saya jawab belakangan. Kita simpan pertanyaannya. Terima kasih pertanyaannya. Oke, saya lanjutkan dulu. Ini kita masih membahas tentang literatur review untuk doktoral tesis dengan pendekatan membuat systematic review. Jadi tadi kalau topiknya adalah mengevaluasi kontak screening tuberkulosis pada anak yang tinggal serumah dengan penderita TBC dewasa di Indonesia. Kalau deskripsi dan diskusi tentang hasil-hasil penelitian sebelumnya dengan topik yang serupa, ini bisa kita masukkan di pendahuluan, tapi juga nanti kita bahas lebih detail di bab 2 atau di literatur review. Nah, disitulah kita melakukan systematic review tentang hasil-hasil penelitian sebelumnya terkait dengan topik utama dari disertasi kita, topik penelitian untuk program S3 kita itu, kita kumpulkan semuanya, terus nanti kita sintesis, kemudian kita bagaimana cara melaporkannya. Ini masuk dalam bab 2. Kemudian yang kedua, deskripsi dari lokal konteks tentang bagaimana kondisi di tempat kita yang relevan dengan penelitian kita. Misalnya adalah insidensi atau prevalensi TB di Indonesia, pelaksanaan program TB di Indonesia. Ini mestinya tempatnya tidak di bab 2, tetapi ini ada di bab 3, metode, bahan dan cara bagaimana penelitian ini dilakukan, dan ini adalah settingnya. Setting itu tidak masuk di literatur review, tidak masuk di tinjauan pustaka, dan tidak masuk secara detail di bab 1. Bab 1 jangan terlalu detail menguraikan tentang setting. Kemudian diskusi tentang teori yang terkait dengan topik yang kita teliti. Dalam topik tadi tentang kontak investigasi TB pada anak, misalnya adalah perjalanan alamiah penyakit TB, faktor risiko menjadi sakit TB, faktor risiko infeksi TB, itu bisa kita masukkan di dalam bab 2. Ya. Yang selanjutnya ini adalah bagaimana dengan definisi-definisi beberapa istilah-istilah penting. Misalnya dalam hal ini adalah lost contact, itu definisinya apa? Infeksi laten TB itu definisinya apa? Itu masuk di tinjauan pustaka atau masuk di pendahuluan atau di bab 3? Ya, saya kira ini secara detail masuknya di bab 3 karena ini definisi operasional dari penelitian kita. Yang disebut close contact pada penelitian saya adalah apabila anak itu tinggal serumah selama 3 bulan berturut-turut, misalnya dalam konteks di penelitian kita. Mungkin di penelitian yang lain dia mempunyai definisi operasional yang tersendiri, tidak masalah, tapi ini kita uraikan di bab 3 untuk definisinya. Namun untuk hasil penelitian sebelumnya
Misalnya tentang beberapa penelitian menyebutkan close contact itu definisinya seperti ini, bisa kita masukkan juga di bab 2. Kemudian research question atau hipotesis dari penelitian ini, saya kira ini jelas sekali bahwa ini tidak masuk di bab literatur review, tapi ini harusnya di pendahuluan. Di sana setelah research, setelah background, kita tuliskan research questionnya, kemudian objektifnya apa, tujuannya, dan hipotesisnya juga. Ya. Bagaimana dengan referensi bahwa bagaimana penelitian ini akan dilakukan, apakah kita akan melakukan follow up secara prospektif ataukah penelitian ini hanya dilakukan secara cross-sectional saja? Saya kira ini mudah. Ini adalah masuk dalam metode, yaitu tentang desain penelitian. Selanjutnya, dalam melakukan suatu literatur review, itu kita harus selengkap-lengkapnya, tetapi kita harus balance. Jadi yang artinya yang baik itu ya yang sedang-sedang saja. Jangan yang terlalu lengkap sekali tetapi terlalu luas, tetapi kebalikannya jangan yang terlalu fokus tapi sempit sekali. Yang penting di sini itu kita harus balance, seimbang, tetapi juga lengkap dalam kaitannya dengan fokus di topik penelitian kita. Jadi jangan memasukkan semua yang ada di literatur yang kita temukan. Yang kita temukan semuanya literatur searching yang didapat dimasukkan di situ, walaupun itu terkait atau tidak terkait. Itu bukan suatu literatur review dalam tingkatnya seorang doktor gitu. Jadi doktor itu seharusnya dia juga akan mempunyai kepandaian, keterampilan untuk mensintesis, menyampaikan sesuatu yang complicated, data-data yang banyak itu dalam suatu pernyataan yang sederhana dan mudah dipahami tanpa mengurangi esensi atau makna dari beberapa hasil penelitian itu. Itulah dalam 4 tahun kita menjalani program dokter itu, keterampilan seperti itu tentunya nanti akan berjalan seiring dengan berjalannya waktu. Bapak Ibu sekalian, saya yakin mesti akan bisa untuk melakukan seperti itu. Kemudian bagaimana seharusnya suatu literatur review itu strukturnya di tinjauan pustaka itu. Yang jelas strukturnya itu harus jelas, harus ada urut-urutannya. Jangan sembarangan, saya bab 1 ingin epidemiologi, kemudian bab 2 saya mau tentang faktor risiko, bab 3 saya mau tentang diagnosis, kemudian terapi. Ya, itu adalah urutan yang konvensional sebuah buku ajar, bukan tinjauan pustaka seorang dokter. Seorang dokter mestinya dia harus yang lebih rinci lagi. Mohon maaf, ini saya membahasnya topik-topik yang klinis ya, karena kebetulan background saya klinisi, jadi lebih banyak contohnya di klinis. Kemudian dari masing-masing topik itu atau masing-masing kita ada bab itu, headingnya dari subheadingnya itu juga harus berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Misalnya pertama kita membahas tentang epidemiologi, tentunya di situ isinya adalah mungkin prevalence, incidence, kemudian mortality-nya, kemudian mungkin juga bagaimana dampaknya dia terhadap quality of life-nya. Setelah itu saya ingin membahas tentang perjalanan penyakit TB. Ini masih terkait dengan konteks topik tadi, yaitu evaluasi untuk kontak screening TB pada anak. Jadi karena seseorang itu kalau kontak dengan penderita TBC, apa yang terjadi pada individu itu penting kita sampaikan di tinjauan pustaka, karena itu penting bagi seorang peneliti di topik itu untuk memahami apa yang terjadi setelah kuman TB ini masuk ke tubuh seorang individu. Apakah dia akan menjadi terinfeksi saja, atau dia sakit, atau dia tidak sakit dan tidak terinfeksi. Nah, itu boleh kita masukkan dalam literatur review, karena itu untuk menunjukkan seberapa pemahaman
seorang dokter atau kandidat dokter itu terhadap topik yang ditelitinya. Kemudian dalam subgrupnya itu juga harus koheren. Jadi ada benang merahnya antara satu topik dengan topik yang lain. Biasanya kalau kita membuat subheading itu akan ada penomorannya, aturan tata tulis untuk tesis itu bab 2, kemudian 21 epidemiologi, 211 morbidity, 212 mortality, 2121 mortality pada anak. Penomoran di antara subtopik tersebut juga harus jangan terlalu dibuat terlalu complicated ya. Subheadingnya terlalu banyak, tidak usah terlalu mendetail. Nah, bagaimana untuk tidak mendetail itu ya mestinya kita ya tadi saya sampaikan bagaimana kita bisa membuat suatu hal atau membuat banyak artikel-artikel, informasi-informasi yang banyak kita dapatkan dari artikel-artikel dalam jumlah banyak yang sudah kita temukan ini menjadi suatu pernyataan yang sederhana, mudah dibaca dan dipahami. Itu. Ya. Selanjutnya sources itu referensi. Sources itu adalah referensinya. Ini Jogja sedang hujan lebat Bapak Ibu sekalian, jadi lumayan dengan petir yang menyambar-nyambar, waduh, membuat sangat mencekam. Enggak. Oke, berapa banyak sih seharusnya referensi yang digunakan dalam suatu tinjauan pustaka itu, dan kapan kita harus menyebutkan sumber-sumbernya itu pada saat menulis di tinjauan pustaka itu. Nah, di sini banyak sekali, artinya kita harus menghindari plagiarisme itu harus kita hindari, harus sangat berhati-hati, karena kalau ketahuan plagiat itu bisa dicabut gelar S3 kita. Ya, saya kira sudah banyak kasusnya, jadi kita harus sangat berhati-hati dan harus kita pelajari yang disebut plagiat itu, definisi plagiat itu apa saja. Kadang-kadang kita tidak bermaksud melakukan plagiat secara sengaja, tetapi karena ketidaktahuan kita. Jadi mungkin nanti oleh pembimbingnya mestinya juga akan memberikan arahan yang seperti ini plagiat atau tidak. Nah, untuk itu dalam suatu literatur review itu kita harus menyebutkan referensinya. Antara lain yaitu kalau kita menyebutkan suatu teori-teori, kira teori ini sudah dahulu disebutkan di mana, kita tulis sumber referensinya itu apa. Kemudian terminologi definisinya, misalnya tadi contohnya infeksi laten TB itu yang didefinisikan sebagai uji tuberkulin positif tanpa disertai gejala klinis. Ya, jadi tadi saya lanjutkan, jadi bagaimana dan apa saja yang harus kita sebutkan sumber referensinya. Terminologi, definisi itu harus kita sebutkan sumber referensinya dari mana, misalnya dari WHO 2006, kemudian juga hasil-hasil penelitian sebelumnya kita sebutkan bahwa ternyata misalnya di Vietnam sudah pernah dilakukan penelitian yang sama dengan hasil 20% anak ternyata sakit TB di antara anak-anak yang kontak dengan penderita TB dewasa. Nah, itu juga harus kita sebutkan. Kemudian kalau kita menggunakan metode penelitian atau misalnya pemeriksaan, kalau ada penelitian di lab itu yang pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya dan itu merupakan metode standar, itu juga kita harus menyebutkan referensinya, karena itu kita meniru, tanda petik, kita memakai metode yang
dilakukan oleh orang lain, ya. Oke. Sekarang berapa sih jumlah referensi yang seharusnya diperlukan oleh seorang PhD itu atau seorang doktor itu? Setidaknya adalah paling nggak 100 lah menurut referensi yang beberapa referensi yang saya baca. Itu adalah untuk membahas topik kita. Tetapi harus kita pastikan bahwa semua kepustakaan yang kita refer di dalam teks kita, di dalam tinjauan pustaka atau dalam tesis kita, itu tertulis di daftar pustaka. Ya, kalau kita menggunakan program untuk reference manager, misalnya dengan EndNote, Mendeley, Rehman, atau apa itu yang di perpustakaan Sitorus, saya lupa terus namanya, itu lebih mudah. Kita tidak usah secara manual, nanti akan meneliti satu persatu, ya sudah secara elektronik, akan secara otomatis sudah dicekkan sendiri. Dan ini penting ya Bapak Ibu, karena kayaknya kok kalau misalnya ada referensi yang sudah dirujuk di tinjauan pustaka kita misalnya, tapi tidak tertulis di daftar pustaka, berarti ini menunjukkan ketidaktelitian kita sebagai seorang peneliti, dan tentunya ini bukan indikasi yang baik, bukan kriteria yang baik. Poin yang ketiga itu karena untuk memenuhi jumlah 100 referensi, kita juga jangan dong untuk menambah jumlah referensi itu seadanya. Apalagi kalau referensinya hanya kita tulis di situ tanpa ada tertulis di teks kita. Tesis itu biasanya metode untuk penulisan daftar pustakanya adalah menggunakan sistem Harvard. Sistem Harvard ini adalah sangat rentan untuk referensinya itu ada yang tidak match antara di teksnya dan di daftar pustakanya. Beda dengan Vancouver. Kalau Vancouver kan kita menggunakan urut-urutan angka, dan angka ini harus sequencingnya dari nomor yang kecil, kemudian yang selanjutnya sesuai dengan urutannya, sehingga kalau sudah ada angka 6 mestinya di referensi juga ada angka 6-nya. Jadi Harvard ini kita harus berhati-hati, dan saya sangat menyarankan untuk penggunaan EndNote atau Rehman atau Mendeley atau Sitorus alias siapa yang tadi saya tidak ingat pastinya namanya. Kemudian referensi-referensi yang mana yang harus kita pilih? Nah, ini nanti akan dijelaskan secara detail oleh Dr. Deti minggu depan mungkin, yaitu tentunya yang terkait dengan topik penelitian kita yang akan kita teliti, tidak hanya topik utamanya tetapi secara keseluruhannya juga. Kemudian penelitian itu juga harus mempresentasikan hasil pokok ya, dari apa topik-topik yang diteliti itu, dan memberikan kontribusi dalam dunia penelitian di topik tersebut. Dan yang tidak kalah penting, itu harus up to date apa yang kita sampaikan di tinjauan pustaka itu. Jadi jangan hanya berhenti 3 tahun sebelum tesis ini disubmit. Seperti tadi di awal tadi, kapan? Ada yang bilang, oh saya literatur review saya selesaikan di tahun pertama, setelah itu saya nggak mau membahas lagi tentang literatur review. Itu tidak benar ya, karena kita harus sampai akhir titik darah penghabisan sebelum tesis ini disubmit. Kalau mesti ada hasil penelitian yang terbaru, ya kita masukkan juga sebagai referensi kita. Selanjutnya adalah kita akan membahas bagaimana langkah-langkah untuk menulis suatu literatur review, ini tinjauan pustaka. Jadi kita belum sampai pada tahap systematic review Cochrane secara detail di pertemuan kali ini Bapak Ibu sekalian, karena kita masih punya banyak sesi, jadi akan kita sampaikan tahap demi tahap.
Jadi langkah-langkah untuk menulis literatur review atau tinjauan pustaka itu tentunya yang pertama adalah perencanaannya. Ya, jangan hanya langsung saja saya langsung menulis gitu, harus ada perencanaannya. Kemudian yang selanjutnya kita literatur searching dan tentunya membaca hasil yang kita searching itu, kemudian kita analisis, kemudian baru kita draft dari literatur review kita. Perlu kita revisi. Untuk planning itu yang pertama kita lihat fokusnya. Masalah dari penelitian kita ini apa sih sebenarnya? Kita akan tentang topiknya, research questionnya itu apa? Kemudian kita harus mengidentifikasikan, mengkategorisasikan juga informasi-informasi yang terkait dengan penelitian kita itu yang mana kita pilih-pilih, kita pilah-pilah. Kemudian kita juga harus mengeliminasi, membuang informasi-informasi yang tidak penting, walaupun sayang nih saya sudah dapat artikelnya nih, sudah mencari kesana kemari. Tapi kalau itu tidak relevan dengan topik penelitian kita, ya jangan kita paksakan untuk masuk dalam literatur review kita. Kemudian skopnya, ini saya mau skopnya adalah di literatur review ini akan saya, misalnya epidemiologinya saya akan skop yang secara global yang akan saya sampaikan, atau saya secara regional di Southeast Asia saja, atau malah justru di Indonesia saja. Itu tergantung dari permasalahan atau topik dari tesis kita. Jadi tidak harus selalu global, tidak selamanya yang regional itu juga tidak baik. Kemudian tentu saja kita yang terakhir, akademik disiplin kita. Saya bekerjanya pada bidang apa? Saya di bidang misalnya laboratorium molekuler biologi, yang sudah saya fokuskan di situ sesuai dengan topik penelitiannya. Jadi ini skop dari literatur review kita. Tidak usah nanti dalam literatur review itu kita kait-kaitkan dengan kondisi klinis misalnya. Kalau penelitian kita ini tidak membahas tentang klinis, misalnya akan melihat perbedaan misalnya kadar interleukin lah, katakanlah interleukin 5 atau interleukin 4 pada penderita, ini ngawur saja ya topiknya, pada penderita misalnya diabetes mellitus dibandingkan dengan penderita hipertensi, misalnya hanya melihat kadarnya itu saja, atau kalau itu masih bisa dihubungkan dengan klinis, contohnya kurang baik, mohon maaf. Saya ingin melihat profil dari interferon gamma pada anak-anak yang kontak serumah dengan penderita TB misalnya, hanya seperti itu, hanya melihat profil interferon gammanya, kemudian melihat mutasi genetiknya bagaimana misalnya seperti itu. Tetapi dalam penelitiannya itu tidak bertujuan untuk melihat apakah anak yang mempunyai mutasi gen di gen yang mana gitu dia akan berisiko lebih tinggi untuk terjadinya sakit TB atau tidak ada dalam tujuan penelitian itu, ya kita tidak usah menyebut-nyebut masalah klinis. Jadi lebih fokus bagaimana gen-gen yang berperan dalam penyakit TB itu kita uraikan secara lebih detail, karena itulah keahlian kita. Keahlian saya sebagai seorang misalnya S3 saya tentang molekuler TB, saya lebih fokus ke arah situ. Tapi kalau untuk translational research sebenarnya akan lebih baik lagi kalau hasil dari penelitian itu bisa kita aplikasikan atau kita hubungkan dengan kondisi klinis pasiennya. Tentunya ini akan memerlukan kerja yang lebih berat, tapi ya tergantung bagaimana resources kita. Resources itu tidak hanya pendanaan, tetapi juga tenaga dan waktu kita. Apakah cukup kalau saya lanjutkan dari hasil penelitian ini untuk menghubungkan dengan klinis, atau mau saya follow up? Saya sangat teringat dengan nasihat supervisor saya bahwa menjadi seorang PhD itu, seorang S3 itu bukan akhir dari karir kita di bidang ilmu pengetahuan.
Tetapi ini adalah awal kita untuk memulai karir kita dalam penelitian. Jadi menurut saya nih, dan ini berdasarkan apa yang disampaikan oleh supervisor saya, mohon maaf kalau agak berbeda dengan yang disampaikan sebelumnya, bahwa S3 itu esensinya adalah bagaimana kita bisa menjadi seorang peneliti, merancang penelitian kita. Jadi bagaimana kita mencari topik, kemudian kita mendesain penelitian kita ini, mengumpulkan tenaga-tenaga, membuat jejaring di lapangan misalnya di public health, itu adalah esensi dari seorang S3 di samping kita mendalami topik yang kita teliti. Wah, jadi kemana-mana. Oke, kita lanjutkan. Setelah kita planning, kita membuat pertanyaan-pertanyaan tadi, itu kita refleksikan dari beberapa pertanyaan yang sudah kita brainstorming tadi, seberapa yang bisa kita jawab. Kemudian kalau tidak semuanya bisa kita jawab, ya kita coreti saja. Jangan semuanya yang kita brainstorming tadi kita harus dimasukkan semuanya dalam literatur review. Nah, the next step, langkah selanjutnya adalah kita melakukan literatur searching dan membacanya dari hasil literatur searching itu. Kemudian tentunya kita akan memilih materi-materi mana yang akan kita masukkan dalam tinjauan pustaka kita. Untuk melakukan literatur searching ini harus kita lakukan secara komprehensif. Insya Allah hari Jumat akan saya tunjukkan bagaimana caranya. Kemudian kalau sudah kita dapatkan hasil jurnal secara sekilas, kita baca abstraknya dulu sesuai tidak. Kalau ini sesuai dengan apa yang kita inginkan, sesuai dengan topik yang akan kita teliti, baru kita download full artikelnya. Tetapi ingat, hanya kita pilih artikel-artikel yang relevan saja. Ya, kalau misalnya pada waktu searching kok kebetulan ada topik lain yang menarik, sudahlah, jangan diikuti keinginan untuk membaca artikel itu secara detail, karena itu akan membuang waktu kita. Ini walaupun efeknya tidak separah membuka Facebook karena salah satu kendala dalam melakukan literatur searching itu tergoda untuk membuka Facebook atau chatting. Nah, ini juga ada artikel lain yang menarik, kadang-kadang terus kita belok topik. Wah, saya kok juga ingin membaca ini ya, kayaknya ini menarik. Nah, nanti kita lihat artikel yang lainnya, jadi malah waktu kita terbuang percuma. Ya, selanjutnya adalah bagaimana kita mensintesis dari hasil searching kita membaca dan membuat ringkasan. Ini poin-poinnya, beberapa poin yang biasanya kita tuliskan, penelitinya, kemudian sebenarnya juga tahun jurnalnya dan sumbernya, kemudian tujuan utamanya itu apa, kemudian metodologinya bagaimana, metodologi penelitiannya itu, kemudian prinsip poinnya itu misalnya hasil utamanya itu apa, kesimpulannya itu apa, kita bikin summary-nya sendiri-sendiri. Ini nanti kita bisa pakai Revman atau kita bisa secara tradisional menggunakan Excel biasa, supaya apa yang sudah kita baca ini bisa terorganisasi dengan baik, sehingga kita bisa nanti merangkum. Nah, tidak hanya merangkum saja, nanti ada ini harus apa yang kita lakukan dengan menganalisis hasil-hasil penelitian itu. Jadi setelah kita list semua penelitian, kemudian kita ringkas, itu kita tidak hanya berhenti sampai di situ. Jadi it's just not a list of studies, tetapi kita harus juga memberikan argumen, kita juga harus mengkritik atau memberikan komentar terhadap penelitian yang dilakukan itu. Ya, ini adalah tugas dari pada saat kita melakukan literatur review itu. Setelah kita ringkasan tadi, penelitinya siapa, dilakukan di mana, subjeknya berapa,
kriteria inklusinya apa, kemudian metodologinya bagaimana, desain penelitiannya apa, bagaimana outcome yang diukur apa, cara pengukuran outcome, kemudian hasilnya itu sudah kita bikin ringkasannya, kemudian kita sintesis. Sintesis itu kita analisis. Kemudian setelah itu kita juga jangan lupa mengkritik. Kritik ini tentunya dengan cara yang sudah ada aturannya, dengan critical appraisal, atau kita lakukan kalau di Cochrane kita dengan cara risk of bias. Nanti akan ada pelajarannya bagaimana mengassess, menilai suatu penelitian itu atau suatu artikel. Selanjutnya, tugas dalam literatur review itu kita juga membandingkan antara penelitian yang satu dengan penelitian yang lainnya. Jadi tidak hanya menyebutkan hasil penelitian dari yang dilakukan oleh Laksono dan kawan-kawan di Yogyakarta menunjukkan bahwa ongkos kesehatan untuk berobat di puskesmas adalah berapa rupiah. Sedangkan di Jakarta yang dilakukan oleh ini adalah sebesar ini, kemudian di Sumatera oleh ini sebesar ini. Tidak seperti itu saja, tapi kita menganalisisnya, kita tadi sudah membandingkan, tetapi juga harus menganalisisnya bagaimana metodologinya yang dilakukan, apakah berbeda atau tidak. Mengapa hasil penelitian di Jogja berbeda dengan hasil penelitian di Jakarta, itu kita harus melakukan critical appraisal. Oh, ternyata perbedaannya yang satu dilakukan secara prospektif, yang satunya dilakukan secara retrospektif. Nah, komentar-komentar kita terhadap penelitian itu kita tuliskan dalam literatur review kita. Selanjutnya adalah setelah kita melakukan summary itu, ya mestinya kita harus bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa kita akan paham apa yang terjadi tentang topik kita belakangan ini, isu-isu apa yang ada di topik kita, kemudian argumen-argumen kuncinya, konsep-konsep kuncinya, kemudian gambaran kunci misalnya epidemiologinya, ternyata HIV itu merupakan penyebab kematian terbanyak untuk penyakit infeksi di dunia, itu berdasarkan literatur review kita. Itu dari situ kita sudah bisa mempunyai gambaran seperti itu. Oke, kemudian juga teori-teori atau kontroversi-kontroversi yang masih ada dalam topik yang kita akan kita bahas ini, masih adakah kontroversinya? Dan selanjutnya dari hasil literatur review itu kita juga akan bisa mempelajari topik yang akan kita pelajari ini, biasanya metodologi yang dilakukan, metodologi yang digunakan apa untuk melakukan penelitian itu. Ya, ini adalah selanjutnya adalah contoh penggunaan bahasa, bagaimana kita membuat suatu ringkasan atau sintesis dari penelitian-penelitian yang sudah kita baca. Ini contohnya dalam bahasa Inggris, tapi saya kira juga relevan, maksudnya ya kurang lebih nanti sama kalau dalam bahasa Indonesia. Kita Nurmadin telah menunjukkan bahwa atau penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh ini mereka mempertanyakan tentang masalah pemberian antibiotika untuk anak-anak dengan diare misalnya. Kemudian kata-kata compare dan sebagainya itu menunjukkan bagaimana keahlian kita sebagai seorang kandidat doktor itu dalam melakukan literatur review. Jadi tidak hanya sekedar mendeskripsikan begitu saja, tapi kita menunjukkan bahwa oh ternyata tidak hanya sekedar membaca, tetapi melakukan analisis yang lebih lengkap lagi. Ini contoh summary dan sintesisnya tadi. Yang lebih lengkapnya saya kira tidak perlu kita baca. Kemudian tentang perbandingan dan kritik. Nah, ini kita harus mengevaluasi bagaimana kelebihan dan kekurangan dari suatu penelitian itu. Kemudian
dari beberapa penelitian yang sudah ada itu kita juga mencoba untuk menganalisis bagaimana perbedaan-perbedaan hasil penelitian di antara artikel-artikel yang kita baca itu. Hasilnya perbedaannya banyak sekali, menimbulkan kontroversi, atau ada sesuatu yang baru, misalnya hasil penelitian yang baru ternyata menunjukkan suatu efek terapi itu tidak bermakna. Nah, itu kita sampaikan di literatur review kita. Kemudian tentunya apakah dari hasil-hasil penelitian tersebut diperlukan adanya uji diagnostik yang baru. Kemudian kalau misalnya pada waktu kita melakukan literatur searching, saya kira ini ada salah satu pertanyaan pada waktu kita kuliah pradoktoral kemarin, bagaimana kalau kita literatur searching ternyata artikel yang kita temukan hanya 2 atau 3, ya tidak apa-apa, itu kita sampaikan bahwa ternyata bukti tentang pemakaian antibiotik pada diare misalnya itu sangat terbatas. Penelitian yang dilakukan untuk membuktikan efektivitas antibiotik pada diare sangat terbatas. Dari literatur review yang kami lakukan dengan kata kunci ini dengan database-nya yang kita kita cari di mana saja dari tahun berapa sampai tahun berapa, hanya ditemukan 3 penelitian. Itu adalah hasil literatur review kita, jadi apa adanya gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa penelitian di bidang ini memang masih diperlukan. Oke. Kemudian juga pada waktu kita melakukan critical appraisal itu kita juga melihat metodologi penelitiannya. Kalau yang menurut saya ini seharusnya penelitiannya lebih baik dilakukan secara prospektif. Kita lakukan kritik terhadap hasil penelitian itu. Misalnya hasil penelitian X menunjukkan bahwa penggunaan helm itu tidak mencegah terjadinya trauma kepala gitu. Tetapi ternyata penelitian itu adalah penelitian observasional yang dilakukan secara retrospektif. Nah, penelitian observasional secara retrospektif tentunya banyak kelemahannya. Ada data yang tidak lengkap dari medical record, kemudian ada bias recall biasnya, kemudian sampling biasnya juga bisa terjadi. Mestinya penelitian yang baik dilakukan secara RCT sehingga kita bisa membandingkan benar-benar yang pakai helm dan yang tidak pakai helm, kejadian trauma kepalanya itu lebih banyak yang mana untuk menunjukkan efektivitas pemakaian helm tersebut. Kemudian ini adalah salah satu contoh bagaimana kita mengekspresikan secara bahasa dalam tertulis, karena kita membuat tesis ini juga dituntut atau adalah salah satu cara bagaimana kita bisa menulis suatu artikel ilmiah, tulisan secara ilmiah. Nah, ini ada beberapa contohnya, mungkin nanti bisa dibaca sendiri dan bisa ditiru gayanya secara dalam versi bahasa Indonesianya. Jadi kita juga harus pandai-pandai menulis dan mempunyai kosakata yang banyak. Ini adalah contoh yang lainnya yang lebih lengkap. The complete approach has also received its share of criticism. Jadi dia menyebutkan kritik dari suatu pendekatan, ini masih dalam rangka kontak tracing tadi saya kira. Kemudian sampaikan apa, jadi ada kata-kata criticism, ada shortcomings, ada kata shortcomings, ini kelemahannya apa, itu kita sampaikan setelah kita menganalisis hasil dari literatur searching kita. Dari semuanya itu kita analisis bersama-sama, kemudian tentunya diharapkan kita akan mengetahui apa yang sudah diketahui oleh para peneliti ini tentang topik yang akan kita teliti, dan apa yang belum diketahui. Kemudian mengapa kita memerlukan penelitian ini lebih lanjut,
dan kita akan menjual diri nih. Kenapa? Bagaimana penelitian saya ini akan memberikan kontribusi ke dunia topik yang akan kita teliti. Itu harusnya kita novelty dari syarat novelty dari penelitian S3, disinilah tempatnya. Artinya setelah kita tahu ini novel atau tidak, tentunya setelah tahu apa yang sudah diteliti dan apa yang belum diteliti. Kalau belum melakukan itu, berarti ya nanti novelnya novel-novelan. Ya. Kemudian bagaimana kita akan menulisnya, cara menulis literatur review itu, kalau saya sarankan jangan tergesa-gesa langsung menulis paragraf, tetapi ditulis dulu, di draft dulu. Kita namanya kalau dulu itu zaman SD namanya kerangka topik. Kalau sekarang istilah kerennya adalah thesis statement. Kerangka topik di paragraf pertama ini apa nanti, kemudian paragraf yang selanjutnya apa, itu kita organisasikan, kita atur bagaimana supaya antara topik yang satu dengan yang lainnya itu berhubungan. Oke, kemudian introduction dan conclusion-nya ini secara, kalau kita literatur review yang satu topik saja dan citasinya tadi sudah saya sampaikan. Thesis statement itu adalah pernyataan topik dari apa yang akan kita bahas dalam suatu paragraf. Jadi misalnya saya ingin membahas infeksi laten TB adalah kondisi di mana seseorang terinfeksi TB tetapi tidak menunjukkan penyakit. Kemudian kalimat-kalimat setelahnya itu ingin menerangkan tentang infeksi laten TB itu. Bagaimana terjadinya misalnya, itu dalam satu paragraf. Kemudian yang kedua, faktor resikonya misalnya. Paragraf yang kedua kita sampaikan seperti itu. Jadi dia akan menghubungkan literatur ini secara garis besarnya dengan tujuan dari penelitian kita. Ini contoh dari thesis statement. Jadi di paragraf ini menyebutkan tentang polivalensi. Nah, polivalensi itu adalah bla 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 bla. Kemudian yang selanjutnya dia juga membahas di paragraf itu tentang polivalensi saja. Jadi jangan terus tiba-tiba berbelok topik gitu tanpa ngeplang, itu nanti ngaget-ngageti yang membaca ya. Oke. Introduction saya kira ini tidak usah saya sampaikan karena ini kalau kita membuat literatur review yang secara sendiri nanti untuk publikasinya, tapi tidak dalam konteks dari tesis doktor. Di konklusinya biasanya di paragraf terakhir dari suatu topik yang kita bahas di tinjauan pustaka itu kita meringkas the main finding dari apa yang kita lakukan di literatur review itu. Oh, ternyata bahwa antibiotik itu cara kerjanya seperti ini. Jadi misalnya topiknya tentang antibiotik untuk diare. Antibiotik itu cara bekerjanya seperti ini pada diare itu. Kemudian diare pada anak itu biasanya penyebab terseringnya adalah begini. Nah, kemudian kita berikan kata penutupnya dan menjelaskan. Jadi bagaimana dong? So what gitu loh, gitu ya. Kemudian apakah masih perlu kita, atau tadi di atas kita membahas tentang praktek-praktek di lapangan, ternyata masih banyak para dokter spesialis anak yang memberikan antibiotik untuk anak pada diare. Padahal kenyataannya secara teori epidemiologi diare itu banyak terjadi akibat infeksi virus yang tidak membutuhkan antibiotik. Jadi kita harus implikasinya bagaimana? Oh, mungkin kita perlu melakukan penelitian yang selanjutnya mungkin untuk melihat ada apa di balik peresepan antibiotik untuk pasien-pasien diare itu. Jadi tidak yang secara ilmiahnya di diare, tapi bagaimana perilaku para dokter itu dalam memberikan antibiotik untuk diare. Sudah konklusi ini biasanya sudah hampir selesai nih.
Ini yang citing selanjutnya, bagaimana kita mensitasi tadi sudah saya sampaikan. Jadi kita hindari plagiat atau plagiarisme, kemudian sitasi-sitasi yang tidak relevan, dan juga quotation yang tidak diperkenalkan sebelumnya. Jadi tidak ada kaitannya dengan tidak ada kaitannya dengan topik yang akan kita bahas. Ya, ini untuk merevisi setelah kita membuat draft, itu kita revisi titelnya ini sesuai tidak ya dengan topik. Titel itu subheadingnya ya di tinjauan pustaka itu sesuai tidak ya dengan topik besar saya. Kemudian introduksinya, pendahuluannya dibaca lagi, nyambung enggak. Kemudian tesisnya ini apakah tesis ini hipotesisnya ya, hipotesis atau dari permasalahan yang kita sampaikan dalam review tadi, apakah sesuai dengan apa, jelas gitu. Kemudian bodinya, organisasinya, itu ada benang merahnya, kelihatan enggak benang merahnya antara satu topik dengan topik yang lainnya. Topik sentence atau tesis statement tadi, apakah jelas di setiap paragraf itu saya sampaikan, paragraf saya itu ada topik sentence-nya enggak, ada kerangka pikirnya tidak. Itu harus kita evaluasi. Jadi ini kesimpulannya, itu pada saat kita membaca artikel literatur review itu kita berusaha untuk melihat the big picture, bagaimana sih gambaran permasalahan dalam dunia topik yang akan kita teliti ini. Itu kita harus sudah mempunyai, bisa menangkap gitu. Oh, ternyata topik yang saya teliti ini permasalahannya seperti ini. Kemudian ini yang penting di poin kedua ini adalah kata-kata only. Jadi include only material-material atau artikel-artikel yang akan membantu kita untuk menyusun argumen ini. Jadi tidak berarti bahwa semakin banyak referensinya itu semakin bagus, enggak. Tapi kita harus pandai-pandai memilih artikel-artikel mana yang relevan dengan topik penelitian kita. Ini. Jadi yang terakhir itu kita harus pandai-pandai menghadapi godaan untuk memasukkan segala sesuatu yang kita baca. Ini yang sering terjadi itu karena kita sudah merasa sudah membaca, kita merasa sudah mencari, everything will be included in our literature review. Itu bukan suatu hal yang baik dan tidak menunjukkan bagaimana kompetensi kita sebagai seorang kandidat doktor dalam mensintesis bukti-bukti yang kita dapatkan dalam kita melakukan literatur searching. Oke. Ya. Ini selanjutnya juga kita harus seimbang antara summary dan analisisnya. Kemudian kita juga harus mempertimbangkan tidak hanya semata-mata memenuhi kebutuhan untuk syarat lulus program doktor, tapi ada manfaatnya enggak? Kan sebaik-baik orang yang beriman adalah orang yang bermanfaat. Nah, menulis tesis itu juga harus memberikan manfaat. Supaya bermanfaat ya harus kita publikasikan dong, supaya dibaca banyak orang. Apa yang sudah kita baca kita sharekan ke orang lain. Itu publikasi itu sebenarnya esensinya seperti itu. Jadi kita membagikan ilmu yang kita dapat. Kemudian bagaimana review ini akan berkontribusi terhadap penelitian topik yang sedang kita teliti. Dan yang selanjutnya kita harus teliti dengan sitasi tadi ya. Jangan sampai kita dianggap melakukan plagiat gara-gara tidak tahu bagaimana harus mensitasi. Dan menuliskan daftar pustaka itu juga bukan pekerjaan yang mudah. Kadang-kadang sampai berbulan-bulan itu hanya mengurusi daftar pustaka.
Nanti kalau sudah pada tahap-tahap akhir, itu teknik penulisan itu hanya bagaimana menyusun daftar tabel, bagaimana menyusun daftar isi. Itu juga saya kira keterampilan seorang dokter juga diperlukan untuk bisa melakukan seperti itu. Ya, saya kira itu saja materi yang bisa saya sampaikan untuk pengantar. Terima kasih untuk yang sudah bergabung dengan kami untuk kuliah siang hari ini. Oke, ada pertanyaan dari Bu Agustina. Mas Nova, maaf bisa ditanyakan. Oh, gimana tuh? Pertanyaannya, saya sudah punya systematic review dengan sistem Cochrane, tapi dia mereview hanya penelitian yang ada di Inggris dan Cina, tidak di seluruh dunia. Apakah masih bisa dianggap baik hasil sistematik reviewnya? Ya, pertanyaan yang bagus Bu Ita ya. Jadi saya kira kalau Cochrane itu merupakan, menurut saya adalah systematic review yang diproduksi oleh Cochrane itu prosesnya itu panjang sekali. Bisa sampai bertahun-tahun hanya untuk membuat systematic review itu. Jadi dan dia sudah melalui tahap reviewer yang kompetensinya memang di bidangnya dalam hal metodologi systematic reviewnya dan di bidang yang sesuai dengan topik yang diteliti. Nah, kalau itu penelitiannya yang didapatkan hanya ada di Cina dan Inggris, nanti kalau Bu Ita baca lebih rinci lagi, mesti akan ada alasannya mengapa hanya 2 penelitian itu yang diikutkan, karena mereka akan menilai, kita melakukan searching literatur sudah banyak dapat misalnya 100, tetapi setelah kita lakukan analisis mengakses quality of the study, kita lakukan analisis risiko biasnya, ternyata penelitian-penelitian yang lain itu gugur. Jadi tinggal hanya penelitian-penelitian yang dilakukan di Inggris dan Cina. Apakah penelitian yang seperti ini bagus? Systematic review yang seperti ini bagus? Ya, kalau menurut saya, kalau dia sudah mengikuti kaidah-kaidah systematic review yang bagus, walaupun hanya ada dua penelitian yang diikutkan, ya itulah bukti terbaik yang ada saat ini. Jadi systematic review yang bagus itu tidak harus banyak-banyak penelitian yang diikutkannya, tetapi penelitian-penelitian yang berkualitas, yang memenuhi syarat, yang diikutkan dalam review itu. Ya, jadi tidak semata-mata jumlah penelitiannya saja, tetapi juga kualitas penelitiannya itu. Nah, systematic review yang sudah ada di Cochrane itu bisa kita jadikan sebagai acuan pustaka, tinjauan pustaka di penelitian kita, gitu. Tapi yang saya maksudkan dengan kita membuat systematic review itu kalau misalnya belum ada systematic review tentang topik yang akan kita teliti, ini kesempatan kita untuk membuat systematic review. Bisa 2 tujuan, yang pertama adalah untuk literatur review kita di tesis, yang kedua untuk publikasi kita tentang systematic review gitu. Ya. Oke, saya coba menjawabnya dulu ya Bu Mufrika. Pertanyaannya, apakah kita bisa menggunakan review di Cochrane tapi bukan yang Cochrane review? Mohon maaf, saya sebenarnya agak bingung dengan pertanyaan ini, karena review di Cochrane itu mestinya ya Cochrane review gitu. Tapi kalau apakah kita bisa menggunakan review tapi bukan yang Cochrane review? Jadi memang banyak systematic review yang juga dilakukan dan dipublikasi bukan di Cochrane. Itu boleh kita gunakan juga systematic reviewnya itu sebagai salah satu referensi kita untuk menulis tinjauan pustaka. Tapi tetap systematic review itu juga ada critical appraisal-nya, syarat-syaratnya apa saja yang dinilai dalam systematic review itu ada. Jadi boleh kita menggunakan systematic review yang bukan Cochrane. Itu juga banyak dan bagus-bagus juga. Jadi tidak hanya Cochrane yang bagus, tapi systematic review yang lain itu juga bagus, juga bisa digunakan sebagai referensi kita. Ya.
Maksudnya waktu kita search di Cochrane, paling atas keluar Cochrane review. Kemudian setelah itu ada review yang lain. Ya. Jadi itu yang masuk yang saya sampaikan tadi. Jadi tidak selalu Cochrane itu tidak hanya punyanya systematic review itu tidak hanya punyanya Cochrane saja. Di jurnal yang lain juga banyak yang melakukan systematic review. Kalau Bapak Ibu ingat di kuliah kami pada waktu pradoktoral kemarin, namanya review itu ada dua. Ada yang review, literatur review saja, ada yang systematic review. Nah, literatur review itu kita hanya melakukan mensitasi, mengumpulkan semuanya itu, kemudian tanpa membuat tidak dilakukan secara sistematik. Tapi kalau yang systematic review itu dilakukan secara sistematik dengan langkah-langkah yang akan kita bahas di pertemuan-pertemuan yang selanjutnya. Nah, yang review saja itu biasanya dia mengumpulkan teori-teori. Jadi kalau kita ingin membaca tentang patofisiologi tentang suatu penyakit, ada reviewnya. Nah, itu bisa kita baca di situ. Tetapi suatu systematic review dalam publikasi biasanya dia akan menulis, misalnya judulnya apa, Antibiotics for Diarrhea in Children, terus titik 2 a systematic review. Walaupun dia bukan Cochrane, kita baca, kalau memang dia cara-cara melakukannya baik, itu ya bisa kita pakai sebagai referensi kita. Tetapi akan lebih baik lagi kalau Bapak Ibu itu membuat systematic review sendiri dalam tinjauan pustaka itu dan nanti kita publikasikan. Jadi nanti di kesempatan yang akan datang systematic review kita yang akan disitasi oleh orang lain. Gitu. Ya. Kalau sudah tidak ada, saya kira saya cukupkan sekian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf atas ketidaknyamanan, gangguan-gangguan selama kuliah ini karena masalah teknis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.